Semangat pagi anak-anak, kembali kita bertemu dalam pembelajaran online seni budaya pada hari ini. Pada pertemuan hari ini, materi kita masih berbicara tentang seni lukis. Materi yang pertama akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Yang pertama, pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama. Ya. Tetapi sebenarnya sifat dan bahannya tidak sama. Ada dua jenis ya, yaitu crayon oil pastel di mana terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Crayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, sangat baik pada proses mixing, akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Crayon jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Crayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Nah, perbedaan lain ya, pastel biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Nah, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin, contohnya yang ada di gambar kanan atas, paling atas ya. Itu biasanya ada di pegunungan-pegunungan. Di pegunungan atau di pegunungan tebing-tebing ya. Ya, jadi krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengilap dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin. Jadi mirip tanah liat ya. Kita lihat gambar yang kedua. Itu merupakan apa? Pastel ya. Ini pastel kan yang bagian kedua. Kemudian yang terakhir itu adalah krayon. Lalu yang kedua, cat atau pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis atau dasar dari pengencernya, yaitu ya, satu, cat air di mana berbasis air. Jenisnya ada dua ya anak, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Contohnya ada di samping kanan gambar ya, gambarnya ada watercolor sama poster color. Kemudian bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna yang dicampur dengan gum arabik. Itu contoh yang ada di gambar paling atas, gum arabik ya, seperti ini contohnya. Ya sebagai kayak bahan makanan ya. Jadi ini sebagai bahan baku serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan bidang gambar. Kemudian yang kedua pada cat pewarna ini yaitu cat minyak, di mana bahan dasarnya adalah minyak. Ini terbuat dari partikel pigmen warna yang dicampur dengan media minyak. Cat minyak ini memberi efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Ya. Kemudian yang termasuk pada bahan ya, bahan dalam berkarya seni lukis adalah cat akrilik. Cat akrilik ini terbuat dari plastik berbasis polietilen. Ini contohnya yang ada pada gambar paling atas ya. Yang akan mengeras ketika kering. Singkatnya, cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta dan dikemas dalam semacam tub. Sebagian aditif atau zat tambahan membuat cat lebih tebal, lebih tipis atau kering lebih lambat. Hal ini sangat berguna karena cat akrilik cenderung kering dengan cepat. Setelah kering, cat akrilik sulit dihapus kecuali dengan menggunakan larutan alkohol khusus.
Cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga maksimum 30% agar tidak mengurangi kualitasnya ya. Mencampur dengan air akan membuat tampilan cat akrilik nampak lebih lembut dan transparan. Karena sifatnya yang mengering dengan cepat, pastikan mengaplikasikan cat akrilik secepat mungkin. Setelah kering, cat akan susah dihapus atau dimodifikasi ya anak-anak. Lalu alat yang ketiga adalah kuas. Nah, kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipi ya dan berujung lurus, datar dipakai untuk bahan cat minyak. Ini yang paling atas, ini yang paling gede ya, yang pipi, terus datar ya. Kalau kita lihat di gambar yang warna putih ya. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air ya. Itu yang agak pipi-pipi, ini yang agak melonjong itu untuk cat air. Lalu alat yang lain ya, pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis dan fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan bulat. Kemudian yang kelima adalah palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar. Ditambahkan lubang untuk pegangannya seperti contoh pada gambar di bawah ini. Bisa kalian perhatikan. Kemudian yang keenam yaitu kanvas. Nah, kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Ini contohnya ya kanvas. Ada yang warna putih, ada yang mirip bahan berbentuk goni ya, mirip goni ya, karung goni. Nah, ini ada alat pendukung lainnya yang biasanya kita pakai kalau misalnya kita menggambar atau melukis di kertas ya, atau kita melukis pada kain ya, buku gambar, yaitu pena atau pulpen ya, di mana alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Benda ini terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukuran ya. Kemudian ada pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya. Jenis pensil tersebut biasanya memiliki kode huruf B atau H. Pensil kode B menandakan pensil lunak dan hitam, sedangkan pensil yang memiliki kode H menandakan pensil keras. Ya, oke. Alat pendukung lain atau bahan pendukung lain, kertas juga bisa ataupun kain ya yang dimaksud di sini. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu jenis lukisan dan teknik bahan yang digunakan. Yang pertama adalah lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan ya. Dan media untuk bahan cat air adalah kertas, ya, kertas. Yang kedua adalah teknik mozaik. Ya. Teknik ini adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu.
Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mosaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Ya, contoh lukisan mosaik silakan kamu perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat ini kayak puzzle gitu ya maksudnya. Oke. Yang ketiga adalah lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur, biasanya dapat kita lihat pada gereja-gereja katedral ya. Bangunan-bangunan gotik seperti itu. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance itu pada abad ke-15 sampai ke-16 ya. Nah, sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Nah, di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat. Sebagai tentunya warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Kita lihat gambar ya, lukisan kaca di samping ini. Nah, kemudian ada yang gambar yang di sampingnya itu orang yang sementara menggambar atau melukis pada kaca. Yang terakhir adalah lukisan batik. Lukisan batik tekniknya sebenarnya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna ya, seperti contoh di bawah ini ya. Ini ada lukisan batik, kira-kira motif apa ini? Masih ingat waktu kita pelajari di kelas 7? Geometrics ya. Lalu yang di sampingnya ini apa? Motif apa? Masih ingat kan? Jadi di sini ada 3 motif ya. Geometris, lalu flora sama fauna ya. Ada kupu-kupunya di sini. Baik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan pada minggu yang akan datang dengan materi prosedur berkarya dan seni lukis.